Hai sobat-sobat, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pada agenda 2 tentang etika publik yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi, selamat menyaksikan. Etika publik. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Kita akan mempelajari pengertian etika, pengertian kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, definisi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, perilaku pejabat publik. Pembelajaran 1. Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. 2. Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku serta implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya. 3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama diklat. Etika. Adat istiadat, nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral tentang benar dan salah, pantas dan tidak pantas yang dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengertian etika. Menurut Aji Yumardi Asra, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Menurut Ricoeur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, yang perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Menurut Haryatmoko, integritas publik adalah menuntut para pimpinan dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijakan di dalam pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikut prinsip aparatur sipil negara pada pasal 3, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesional jabatan. Berikut 15 nilai-nilai dasar etika publik pada Undang-Undang ASN Pasal 4, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan publik kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Berikut 12 kode etik dan kode perilaku ASN pada Undang-Undang ASN Pasal 5, yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan
sesuai dengan perintah atasan sejauh tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai disiplin pegawai ASN. Definisi dan lingkup etika publik. Pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Fokus utama berupa pelayanan publik. Dimensi etika publik. Pertama, kualitas pelayanan publik berupa kompetensi teknis dan moral. Kedua, modalitas berupa akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Ketiga, tindakan integritas publik, tindakan yang sesuai dengan nilai, standar, moral yang diterima masyarakat. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Kompetensi ASN yang profesional sesuai bidang keahliannya. Perilaku pejabat publik merupakan mindset penguasa versus pelayan, wewenang versus peranan, jabatan versus amanah. Sebagai pelayan, tentu saja pejabat publik harus memahami keinginan dan harapan masyarakat yang harus dilayaninya. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pertama, pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik. Kedua, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Ketiga, konflik kepentingan. Keempat, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Keenam, diskusi. Pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik. Etika publik menekankan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas pada pelayanan publik untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, relevan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mencapai pelayanan publik demikian, dari seorang pelayan publik diharapkan memiliki kekuatan integritas moral publik. Penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Legitimasi kekuasaan, masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan, serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Legitimasi sosiologis, proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Legitimasi etis. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Konflik kepentingan. Tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Bentuk perilaku, aji mumpung, menerima atau memberi suap,
menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas kantor untuk pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, loyalitas ganda. Sumber-sumber kode etik ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan atau Janji PNS. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Pelaksanaan kode etik dalam perilaku nyata tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Untuk itu, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Aktualisasi etika ASN. Identifikasi perilaku-perilaku di tempat tugas dan di lingkungan masyarakat yang ditenggarai melanggar nilai-nilai etika publik. Absensi jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cedera mata, konflik kepentingan, pelantikan wali kota, terpidana korupsi menjabat kembali, whistleblower, pengunduran diri pejabat, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, penegakan hukum yang jujur.